ketika murid itu mendapatkan tugas untuk berada di belakang syekh ketika syekh menjadi imam, ketika syekh membaca Allahu Akbar takbir, maka murid juga membaca Allahu Akbar dengan nyaring. Lalu ketika syekh tidak ada, maka ada seorang murid yang menjadi imam sebagai ganti syekh selama 5 waktu. Maka ketika menjadi imam itu, seorang murid tidak menjadi imam, tidak menempati sejadah syekh. Jadi jika tidak di mihrabnya syekh, kalau di Indonesia kan ada mihrab, kalau di sini nggak ada tempat khusus, cuman sejadah. Jadi seorang murid sebagai adab terhadap syekhnya itu tidak melaksanakan sholat di tempat syekhnya, tapi di samping tempat syekh yang menjadi imam itu. Karena tasawuf itu semuanya adalah adab. Kalau adabnya kurang, berarti sudah berkurang tasawufnya. Bahkan syekh itu ketika menjelaskan tentang huruf al-muqatta'ah, huruf yang ada dalam Al-Quran, alif lam mim itu kan ha mim, dan itu kan huruf nuraniyah, huruf cahaya. Lalu kalau yang tidak disebutkan seperti huruf zai, misalnya huruf jim kan gak disebutkan di dalam huruf muqatta'ah di awal surat itu syekh tidak mau menyebutkan sebagai huruf zulmaniyah atau huruf kegelapan, bukan. Tapi syekh ini sebagai adab, karena lagi-lagi tasawuf itu tentang adab, maka syekh menyebutnya sebagai zillun nuraniyah, huruf bayangan cahaya, bukan huruf kegelapan, tapi huruf bayangan cahaya, sebagai adab. Juga murid yang mendapatkan tugas itu juga harus azan ketika subuh. Jadi azannya 2 kali di lantai 2, azan sebagai di masjid azannya, dan di lantai 1 azannya tidak ke mikrofon. Kalau di lantai 2 ke mikrofon, kalau di lantai 1-nya bukan ke mikrofon tapi azan juga, dan azannya itu sambil berkeliling cara membangunkan para murid yang tidur di bawah. Jadi tidak dengan ayo bangun, tapi dengan azan berkeliling, setelah itu baru selesai. Demikian.